Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama Islam kelas 5. Kita lanjut. Pelajaran pertama, mari belajar Al-Quran Surat At-Tin. Oleh saya sendiri, Muhammad Sabiq Rizaluddin. Saya guru agama Islam dan BTQ kelas 5 dan 6. Baik, dilanjut. Nah, itu ada saya. Nah, baik anak-anak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pertama kita, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Kita lanjutkan, kita akan belajar. Nah, sebelum itu kita dengarkan prolog terlebih dahulu ya. Mari kita simak prolog dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, yang paling utama yaitu kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu besar nikmatnya sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan seperti ini. Yang mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada baginda alam kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, langsung saja. Kali ini Bapak sangat bersemangat sekali ya, tentunya karena ini adalah pertama kita akan masuk materi dalam pendidikan agama Islam. Tentunya di sini Bapak akan mengajar agama Islam kelas 5. Nah, kelas 5 ya. Nah, ini kelas 5. Nah, nanti kita akan belajar sesuai dengan buku yang ada, kita akan belajar di materi kelas 5 ini. Pendidikan agama Islam dan demokrasi. Baik. Nah, untuk sekarang, untuk pertemuan kali ini, pertemuan pertama, kita akan membahas pelajaran pertama yaitu, mari kita buka tentang mari belajar Al-Quran Surat At-Tin. Nah, pelajaran pertama kita ini kita akan belajar surat di dalam Al-Quran yaitu Surat At-Tin. Nah, untuk itu mari kita simak pelajaran berikut dengan baik dan jangan lupa kita harus tetap semangat. Yuk kita simak materinya. Baik anak-anak, terima kasih. Itu prolog terlebih dahulu dari Bapak. Sekarang kita akan menyimak materi selanjutnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak sebelumnya bahwasannya kita akan belajar surah At-Tin. Mari belajar Al-Quran surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Orang Islam yang membaca Al-Quran adalah tergolong manusia yang beruntung dan istimewa. Mengapa? Karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar dan teristimewa di antara mukjizat yang diterima baginda kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak mukjizat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya, karena rasul itu kan banyak. Nah, salah satunya adalah baginda Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, sebagai penutupnya para nabi.
Nah, Al-Quran inilah yang sampai kepada kita bahkan hingga hari kiamat. Nah, itu adalah mujizatnya baginda Nabi Muhammad SAW, mujizat terbesar. Nah, Al-Quran itu adalah kitab sucinya umat Islam yang mana apabila kita membacanya, kita mempelajarinya, kita memahaminya, kita belajar Al-Quran, keistimewaan syafaat dari Al-Quran akan kita dapatkan. Dan khususnya bagi anak-anak seperti kita yang sedang belajar Al-Quran, itu orang tua kita akan mendapatkan keistimewaan khusus. Siapa yang nggak mau mendapatkan keistimewaan khusus? Nah, atau kemuliaan daripada Al-Quran. Makanya semangat ya kita belajar Al-Quran. Lanjut. Belajar Al-Quran surat At-Tin ini Bapak akan jelaskan muqaddimahnya terlebih dahulu, bahwasannya mari belajar surat At-Tin. Nah, ada beberapa pertemuan yang akan Bapak bahas. Nah, dari pelajaran pertama ini, nah sekarang Bapak akan membahasnya, yaitu sub pelajaran dari mari belajar Al-Quran, yaitu sub pelajarannya mari membaca Al-Quran surat At-Tin. Kita akan belajar membaca Al-Quran surat At-Tin. Nah, sekarang sekilas muqaddimah dari Al-Quran surah At-Tin. Nah, surah At-Tin terdiri atas 8 ayat. Ingat, surat At-Tin termasuk golongan surah Makkiyah. Nah, kalau sudah termasuk golongan surah Makkiyah, berarti anak-anak surah At-Tin ini diturunkan di kota Makkah. Nah, surah At-Tin diturunkan setelah surah Al-Buruj. Nama surah At-Tin ini diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama, dan surat At-Tin yang artinya buah tin. Nah, pokok-pokok isinya, manusia makhluk yang terbaik rohaniyah dan jasmaniyah, tetapi mereka akan dijadikan orang yang amat rendah jika tidak beriman dan beramal soleh. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang maha adil. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai makhluk yang sempurna, sebagai makhluk yang terbaik rohaniyah dan jasmaniyahnya. Maka dari itu anak-anak, perbanyaklah perbuatan baik, berbanyaklah beramal soleh, berbuat baik terhadap orang tua, terhadap kakak, terhadap adik, menyayangi. Nah, jangan lupa kewajiban kita sebagai umat Islam, jangan lupa sholat 5 waktunya dikerjakan. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, nah pertemuan pertama kali ini Bapak akan memberikan pembahasan sub pelajaran tadi, yaitu membaca Al-Quran. Yang pertama, kita akan mendengarkan lafal surah At-Tin. Dan yang kedua, bagaimana cara membaca surah At-Tin. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah lafal surah At-Tin. Kita akan dengarkan. Silahkan didengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukallibuka ba'du bid-din. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin.
Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Itulah lafal dari surah At-Tin. Nah, kita lanjutkan. Membaca Al-Quran surah At-Tin. Tadi lafalnya sudah. Sekarang kita tata cara membaca Al-Quran itu seperti apa. Yang pertama, Al-Quran itu berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita pahami, yang disampaikan malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dulu pernah Bapak jelaskan sebelumnya bahwasanya Al-Quran itu adalah wahyu Allah, firman Allah, yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nanti disampaikan kepada Nabi Muhammad dan menjadi kitabnya suci umat Islam. Kita suci umat Islam sekarang yang kita akan pelajari. Nah, tata cara memulai membaca Al-Quran dengan isti'adzah dan basmalah. Nah, anak-anak jangan lupa apabila kita ingin memulai membaca Al-Quran, jangan lupa kita membaca isti'adzah terlebih dahulu, selanjutnya membaca basmalah. Isti'adzah itu adalah bacaan. Kalau kita itu biasanya menyebutnya ta'awudz. Nah, ta'awudz itu bacaannya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu adalah isti'adzah atau yang kita bisa sebut ta'awudz. Dan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu adalah bacaan basmalah. Nah, lebih baiknya dan alangkah bagusnya selain kita akan membaca Al-Quran, adab kita membaca Al-Quran, terlebih dahulu kita mempunyai wudu, karena Al-Quran adalah kitab sucinya umat Islam. Kita juga harus mempunyai wudu, alangkah baiknya. Nah, yang ketiga, membaca dengan tartil. Nah, apa itu tartil? Tartil itu artinya membaca sesuai dengan kata, tanda, dan barisnya itu dengan baik. Dibaca dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Nah, itu adalah tartil. Tartil itu kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tenang, tidak tergesa-gesa. Nah, kemudian cermati dan ikutilah langkah-langkah cara belajar Al-Quran surah At-Tin berikut ini. Mari kita simak bagaimana. Nah, ikuti langkah-langkah cara belajar membaca Al-Quran yang mudah berikut ini. Nah, seperti biasa di awal pembelajaran agama Islam ini kalian sudah mempelajari dari kelas sebelum-sebelumnya. Nah, Bapak akan mengulas kembali agar pelajaran yang sebelumnya juga menjadi ingat kembali. Nah, perhatikan tanda-tanda baca. Tanda-tanda baca ini yang pertama ada tanda baca fathah. Fathah itu adalah garis di atas huruf makharijul atau huruf hijaiyah yang ada garisnya di atas. Nah, itu dibaca fathah atau disebut dengan fathah, berharokat fathah. Dibacanya A contohnya. Terus ada huruf hijaiyah misalkan jim, berharokat fathah. Nah, itu dibaca ja atau zai, berharokat fathah, dibaca za. Nah, selanjutnya ada kasroh. Kasroh itu garisnya di bawah, harokatnya di bawah. Ketika huruf hijaiyah berharokat kasroh dibaca i. Nah, selanjutnya ada dhammah. Dhammah itu harokat yang berbentuknya seperti waw. Kalau waw itu huruf makharijul ya. Kalau dhammah itu adalah harokatnya, itu dibaca u. Nah, ketika huruf hijaiyah di atasnya ada harokat dhammah dibaca u. Contohnya
nun. Nah, ada harokatnya di atas dibaca, ada harokat dhammah di atas dibaca nu. Ada huruf hijaiyah ha misalkan, berharokat dhammah dibaca hu. Shin berharokat dhammah dibaca syu. Ada lagi tanda seperti sukun. Tanda sukun itu adalah tanda mati. Ketika huruf hijaiyah di dalam Al-Quran ada tanda sukun, berarti itu tidak ada bacaan a, fathah, kasroh, dhammah, tetapi itu dibacanya mati hurufnya. Jadi hurufnya tidak dibaca. Dan ada tanda baca yang lain seperti tasydid. Tasydid pada huruf Quran. Contoh huruf tasydid. Tasydid itu double ya. Nah, contohnya kita lihat di situ ada dal yang bertasydid, dibaca D-nya jadi 2. Ada. Ada. Nah, itu jadi double. Ada. Ada. Nah, selanjutnya bacalah dari sebelah kanan dengan suara yang jelas, bukan hanya dalam hati. Nah, kita membaca Al-Quran dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Beda ketika kita membaca majalah, buku, pelajaran. Nah, itu dari kiri ke kanan. Kalau bacaan Al-Quran, bacaan Arab, itu dimulainya dari kanan ke kiri. Huruf yang tidak berharokat atau bertanda baris tidak dibaca. Nah, kalau tidak ada bertanda baris ataupun tidak berharokat, itu tidak usah dibaca ketika kita membaca Al-Quran. Yang keempatnya, ada contoh wattini. Nah, bunyi wa langsung dihubungkan ke huruf ta. Nah, itu contoh tadi ketika huruf yang tidak berharokat atau bertanda baris tidak dibaca. Nah, diberikan contoh wattini. Wa wattini. Nah, di sini yang tidak dibaca ada huruf alif dan lam. Nah, hurufnya langsung dihubungkan, wa dihubungkan ke huruf ta, bertasydid, dibaca watti. Ada 2 huruf yang dilewati, yaitu huruf alif dan lam. Yang kelima, perhatikan perubahan syakal dan huruf-hurufnya. Nah, yang keenam, cermati bapak atau ibu gurumu ketika membaca dan melafalkan ayat Al-Quran. Nah, kita juga harus mencermati, kadang kita harus memperhatikan juga agar bacaan kita lebih baik lagi. Bacalah berulang-ulang sampai lancar. Nah, bacalah surah At-Tin berikut ini dengan tartil. Mari kita akan belajar membaca Al-Quran surah At-Tin. Nah, baik anak-anak. Nah, kita ke selanjutnya, yaitu membaca Al-Quran surah At-Tin. Bapak akan membaca, dilanjutkan oleh kalian, ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Nah, di situ ada kotak-kotak. Nah, kita belajar satu-satu boleh. Wattini wazzaitun. Coba, boleh dicoba anak-anak? Sudah? Baik, terima kasih. Kita lanjut ke ayat kedua. Wa hadzal baladil amin. Nah, wa hadzal baladil amin. Ingat, ada kata wa hadza. Nah, disambungkan karena itu ada alif lam qamariyah. Jadi wa hadzal baladil amin. Ya. Aminnya, alifnya jangan dibaca panjang, jangan dibaca amin, bukan, ya, tetapi amin. Wa hadzal baladil amin.
wa hadzal baladil amin. Boleh anak-anak silahkan dibaca. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu ayat yang ke-4. Oh, tadi ayat yang kedua terlewat ya. Kita ke ayat kedua dulu ya. Maaf, Bapak terlewat tadi. Wa turi sinin. Nah, wa turi sinin. Nah, itu ayat kedua. Silahkan dicoba. Kita ke ayat 3 lagi ya. Wa hadzal baladil amin. Nah, silahkan dicoba. Baik, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke ayat yang keempat. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, coba silahkan diulangi. Baik, terima kasih. Sekarang lanjut ke ayat yang kelima. Tsumma radadnahu asfala safilin. Nah, di situ kita lihat kotak-kotaknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tsumma radadnahu asfala safilin. Baik, silahkan anak-anak. Nah, kalau sudah kita lanjut ke ayat berikutnya. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, kita boleh baca. Kita lihat kotaknya. Illa sambung kepada ada alif lamnya, alif lam syamsiah. Makanya dibaca alif lamnya. Illalladzina. Nah, illalladzina. Nah, dilanjutkan amanu. Terus ada wa amilu. Nah, tetapi ketika lam yang berharokat dombah lu itu langsung dihubungkan ke huruf sod karena alif lamnya tidak berharokat apapun ataupun bertanda apapun, tidak ada tanda tasdidnya. Nah, makanya langsung dihubungkan ke sod. Nah, itu alif lamnya disebut dengan alif lam qamariyah. Wa 'amilus solihati. Nah, falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, Bapak ulangi ya. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Silahkan dicoba. Baik, kita lanjut ke ayat berikutnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Silahkan dibaca anak-anak.
Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke ayat yang terakhir dari surah At-Tin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Alaihissallah. Nah, itu ada madlin sebutnya. Nanti kita belajar. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Nah, silahkan dibaca anak-anak. Baik, terima kasih. Kalau sudah, mari kita baca. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak. Nah, tadilah itulah materi kita. Pertemuan pertama kita di dalam pembelajaran pertama. Mari belajar Al-Quran Surah At-Tin. Nah, pertemuan pertama kita yaitu belajar tadi subnya membaca Al-Quran Surah At-Tin. Nah, materinya alhamdulillah mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita saksikan, apa yang kita pelajari bersama-sama ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi diri kita khususnya dan bermanfaat bagi orang lain pula. Dan mudah-mudahan kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, sekian, terima kasih Bapak ucapkan dan kita ucapkan bersama-sama ya. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan Bapak tidak lupa mengingatkan kalian, jangan lupa sholatnya dan selalu berdoa. Sholat, ketika setelah sholat berdoa kepada Allah. Dan jangan lupa dan jangan pernah ketinggalan mendoakan kedua orang tua kita ya, agar kedua orang tua kita selalu Allah mudahkan, Allah diberikan keberkahan hidup, diberikan rahmatnya, bahagia selamat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, semoga kita semuanya selalu sehat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selamat dunia dan akhirat. Dan jangan lupa jaga kesehatannya. Pakai masker kalau keluar rumah, kemana-mana pun kita pakai masker. Cuci tangan. Dan tidak lupa, jangan jajan sembarangan. Ya, jaga kesehatannya selalu ya anak-anak. Nah, cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.